Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi ya sama Ustadz ya. Hari ini kita masih belajar bersama. Um, oh maaf, mungkin Ustadz agak jaga-jaga ya. Ini loh, Ustadz masih pakai masker ya. Teman-teman juga kalau kemana-mana pakai masker ya. Nah kalau bisa jangan kemana-mana, di rumah aja, jaga kesehatan. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang air ya, sesuai dengan pelajaran kita di pembelajaran tema 8 ya, subtema 1 sampai subtema 3 itu membahas tentang air. Ada yang tahu apa itu air? Ya, itu kebutuhan kita yang utama ya. Yang utama salah satunya air. Selain ada udara, selain kita juga butuh makan dan makanan, manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di dunia ini juga memerlukan yang namanya air. Oke, teman-teman masih ingat ya, ini di belakang Ustadz ini kita punya keran air teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat baik-baik keran air ini. Kita buka seperti ini, maka air akan mengalir dengan deras. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa kok air bisa mengalir seperti ini? Iya betul teman-teman, karena air itu akan mengalir dari posisi yang tinggi ke posisi yang rendah seperti ini. Nah, salah satu penyebabnya apa kok air bisa seperti ini? Ini adalah satu sifat dari benda cair ya teman-teman ya, mengalir ke tempat dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika kita membuka keran air, tidak mungkin kalau air langsung terbang ke atas seperti itu. Nah, ini airnya akan turun ke bawah seperti ini. Ini salah satu dari sifat air. Masih ingat sifat air atau benda cair itu apa lagi? Nah, coba diingat-ingat. Satu, betul, dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, dia akan sesuai dengan bentuknya. Oke, ada sebuah contoh seperti ini. Ketika kita menggunakan gelas, maka bentuk air itu akan seperti gelas. Jika kita menggunakan botol ya, maka bentuk air akan seperti botol. Itu satu dari sifat zat cair. Nah, sekarang teman-teman kita lihat keran air ini. Ketika kita buka, maka air akan menurun ke bawah ya, seperti itu, kelihatan ya. Nah, kemudian air akan mengalir. Nah, kelihatan nggak mas teman-teman? Nah, air akan mengalir ya. Oke, air akan mengalir dan kemudian air itu akan meresap ke dalam tanah seperti ini, lihat. Nah, ini ada airnya, kemudian meresap ke dalam tanah. Nah, kejadian kejadian seperti ini ketika air itu meresap ke dalam tanah, ini sama seperti kejadian ketika turun hujan teman-teman. Ketika turun hujan, air turun ke bumi, kemudian meresap ke dalam tanah. Nah, ini namanya infiltrasi. Infiltrasi itu peresapan air ke dalam tanah. Nah, kenapa kok air meresap ke dalam tanah? Karena tanah ini mempunyai pori-pori yang bisa meresap ke dalam tanah, sehingga nanti air ini akan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang biasanya kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, tidak cuma manusia, tumbuhan pun juga memerlukan air ya kan. Seperti kita lihat sekarang, kita akan jalan. Nah, ini teman-teman, kita lihat di sini. Nah, pohon ini sangat hijau dan tinggi. Pohon ini juga memerlukan air sebagai bahan makanannya yang bisa menumbuhkan dia ya. Nah, begitu juga ini, tanaman bunga-bunga ini juga sama ya teman-teman ya. Nah, nih coba kita lihat baik-baik teman-teman, tuh ada semutnya. Kira-kira semut ini kenapa ya di atas bunga ini ya? Tahu? Iya, semut ini teman-teman, dia itu
mencari bahan makanan dari pucuk bunga. Kenapa ya kok dicari pucuk bunga? Karena di pucuk bunga ini terdapat sari-sari gula atau sari-sari tumbuhan yang rasanya manis yang disukai oleh semut. Jadi teman-teman, oke, itu ya. Nah, selain manusia, tumbuhan, ternyata hewan juga memerlukan air. Nah, tetapi air itu ada beberapa syarat teman-teman agar bisa dikonsumsi dengan baik. Karena tidak semua air itu bisa digunakan, ya. Coba sekarang teman-teman kalian baca di buku kalian lihat di buku tema 8, ya toh, buku tema 8 subtema 1 sampai 3, kalian lihat di buku paket tuh ada syarat-syarat air. Oke, usah cukupin dulu. Coba lihat syarat-syarat air yang boleh untuk dikonsumsi itu apa. Nanti teman-teman buat ringkasan dari syarat-syarat air tersebut. Ya, apa aja syarat? Yang pertama gini, syarat-syarat air yang boleh dikonsumsi apa? Satu itu ya. Yang kedua, kegunaan air yang bisa dikonsumsi atau yang bisa digunakan itu apa aja kegunaannya, ya kan? Yang ketiga, tugasnya ini apa yang terjadi jika air atau air hujan itu tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, apa yang akan terjadi. Tugasnya ada 3. Kita ulangi ya. Yang pertama tugasnya teman-teman cari ya di buku atau mungkin di internet juga boleh, atau mungkin tanya orang tua juga boleh, syarat-syarat air bersih yang boleh dikonsumsi atau digunakan itu apa aja ya. Nanti kemudian teman-teman buat ringkasannya apa aja yang perlu di syarat-syaratnya itu apa, yang dinamakan air bersih yang boleh digunakan untuk dikonsumsi itu apa. Karena nggak semua air boleh teman-teman dikonsumsi. Contohnya kayak air hujan itu belum tentu bisa dikonsumsi langsung. Nah, kenapa kok nggak boleh? Nah, teman-teman cari ya. Itu satu, syaratnya apa agar air itu dinamakan air yang bisa dikonsumsi atau bisa digunakan untuk manusia dan hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua, teman-teman kemudian mencari ya kan, kegunaan dari air itu untuk apa aja, untuk manusia dan hewan untuk apa aja, ya kan. Untuk manusia air itu digunakan untuk apa aja, untuk hewan untuk apa aja, untuk tumbuhan untuk apa aja. Oke, siap ya. Yang ketiga, teman-teman mencari ya, tugasnya mencari ya, kemudian ditulis dalam buku kalian kira-kira kalau air-air yang ada di dunia ini, ya air hujan, air laut ataupun air apapun itu, jika air itu tidak diatur sedemikian hingga atau tidak digunakan dengan baik, apa yang akan terjadi? Oke, Ustadz tunggu ya jawabannya ya. Kalian bisa tulis di buku kalian, kemudian nanti boleh dikumpulkan waktu besok berangkat sekolah. Oke, siap? Oke, sekian dulu dari Ustadz ya. Ingat, kita masih belajar bersama, jangan lupa nanti terus belajar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.